Hai semuanya, balik lagi. Aku Ayang Zulia Sumiati dengan NIM B1 Channel 24010. Di sini aku bakal jelasin hasil praktikum acara 4 enumerasi mikroorganisme. Selanjutnya, kita masuk ke definisi. Enumerasi mikroorganisme merupakan teknik kuantitatif untuk menentukan jumlah mikroba dalam suatu sampel. Prinsip dasarnya adalah menghitung koloni mikroba yang tumbuh pada media pembiakan, karena setiap koloni itu dianggap berasal dari satu sel mikroorganisme. Jadi, dengan menghitung koloni ini, kita dapat mengestimasi penyebaran dan jumlah mikroorganisme dalam sampel. Selanjutnya, ada jenis enumerasi. Yang pertama, secara langsung bisa menghitung total mikroba hidup maupun mati. Yang kedua, secara tidak langsung menghitung hanya mikroba hidup atau menggunakan teknik estimasi lain. Selanjutnya kita masuk ke hemositometer. Enumerasi dengan hemositometer merupakan teknik perhitungan secara langsung dengan prinsip menghitung jumlah total sel mikroba dalam satu sampel secara langsung di bawah mikroskop. Hemositometer memiliki counting chamber yang terdiri dari 9 kotak besar di mana kotak tengah dibagi menjadi 25 kotak sedang dan setiap kotak sedang dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil sehingga satu kotak besar terdiri dari 400 kotak kecil dengan tinggi 0,1 mm. Nah, setelah kita tahu bagaimana bentukan hemositometer ini, dari hasil praktikum menunjukkan bahwasannya dari 5 kotak yang dihitung, jumlah sel berturut-turut adalah 5, 11, 12, 10, maupun 5. Karena kan tadi dibagi menjadi 25 kotak. Nah, ini ada satu kotak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap kotaknya itu terdiri dari 5, 11, 12, 10, 5 bakteri yang kita lihat di bawah mikroskop. Jadi, jumlah total selnya itu 43, lalu dirata-ratakan dibagi 5, hasilnya 8,6. Nah, dikalikan dengan faktornya itu 2,5 kali 10 pangkat 5, jadi 8,6 dikali 2,5 kali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 21,5 kali 10 pangkat 5 sel per mililiter. Setelah hemositometer, kita lanjut ke MPN atau Most Probable Number. Jadi, MPN ini merupakan metode tidak langsung yang menggunakan pendekatan statistika melalui 3 seri penanaman. Masing-masing terdiri dari 3 atau 5 tabung media. Nah, media ini biasanya digunakan untuk memperkirakan atau menghitung jumlah mikroorganisme dalam sampel cair, khususnya untuk mendeteksi adanya bakteri coliform di dalam air. Nah, media yang kita gunakan dalam praktikum kali ini ada LBDS atau lactose broth double strength dan LBSS lactose broth single strength. Jadi, perbedaan ini kalau LBDS dipakai pada penanaman seri pertama karena disesuaikan dengan volume sampel yang lebih besar dibandingkan LBSS. Lanjut, hasil enumerasi menggunakan perhitungan MPN. Pada uji MPN digunakan 3 seri tabung, yaitu seri 10 mili menggunakan media LBDS, 1 mili menggunakan media LBSS, dan seri 0,1 mili menggunakan media LBSS. Pada seri pertama, semua tabung positif karena terlihat adanya keruhan dan terbentuk gelembung gas pada tabung Durham. Hal ini menunjukkan bahwa mikroba dalam tabung itu cukup banyak. Nah, di seri yang kedua, semua tabung negatif karena tidak ada kekeruhan maupun gas. Artinya mikroba yang masuk pada volume 1 ml itu terlalu sedikit. Nah, yang ketiga ada seri 0,1, jadi semua tabung juga negatif. Kalau 1 mili itu sudah negatif, apalagi 0,1 seperti itu. Nah, ini merupakan pendekatan statistika ya, teman-teman. Jadi, dengan kombinasi 300 artinya 30 itu kan dalam seri pertama itu positif semuanya. Nah, yang kedua itu negatif semuanya dan yang ketiga itu juga negatif. Jadi perhitungan pada tabel MPN menunjukkan nilai 23 sel per 100 mili. Artinya estimasi jumlah bakteri dalam sampel relatif rendah tapi masih bisa terdeteksi pada volume sampel besar. Hasil positif atau negatif dipengaruhi oleh konsentrasi mikroba dalam sampel serta volume inokulum yang digunakan. Dan metode MPN ini memberikan hasil berupa statistik dengan interval kepercayaan 95%. Setiap alat, setiap metode pasti mempunyai kekurangan ataupun kelebihan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan hemositometer. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan perhitungan MPN. Selanjutnya, aplikasi praktis pentingnya enumerasi mikroorganisme. Yang pertama, keamanan pangan. Enumerasi dipakai untuk menghitung jumlah mikroba pada makanan dan minuman guna untuk memastikan produk aman dikonsumsi sesuai standar yang mutu. Misalnya, kita mendeteksi bakteri E. coli atau Salmonella pada produk susu, daging, dan sayuran. Selanjutnya,
Riset ekologi mikroba jelas digunakan untuk mengetahui jumlah dan dinamika populasi mikroba di tanah, laut, ataupun dalam limbah gitu kan. Jadi data ini penting untuk bisa dilakukan penelitian produktivitas primer dan peran mikroba dalam siklus biogeokimia. Selanjutnya ada industri farmasi, digunakan dalam pengujian sterilitas dan kontrol kualitas produk, obat, serta vaksin. Jadi enumerasi itu memastikan tidak ada cemaran mikroba yang membahayakan pasien. Kualitas air jelas, karena kan tadi MPN ini kan untuk mendeteksi bakteri coliform ya di dalam air. Jadi ketika kita bisa menggunakan MPN, jadi kita tahu kualitas air itu layak diminum ataukah tidak. Oke teman-teman, berdasarkan praktikum enumerasi mikroorganisme ini dapat disimpulkan bahwasannya metode memiliki prinsip dan hasil yang berbeda dalam menghitung jumlah sel mikroba. Perhitungan langsung dengan hemositometer memberikan gambaran cepat mengenai total sel baik hidup atau maupun mati, sedangkan metode MPN menghasilkan estimasi jumlah mikroba hidup dengan pendekatan statistik. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa volume sampel berpengaruh terhadap kemungkinan tabung itu positif pada uji MPN, sementara keterampilan dalam menghitung memengaruhi akurasi pada hemositometer. Nah, secara keseluruhan, praktikum ini menegaskan bahwa setiap metode enumerasi memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, dan pemahaman tersebut penting dalam penerapan nyata seperti pengawasan kualitas air, keamanan pangan, maupun penelitian di bidang mikrobiologi. Yang terakhir ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penulisan laporan acara 4 praktikum mikrobiologi dasar. Saya rasa cukup, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.